Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat semua ya. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan untuk kita dan seluruh keluarga kita. Baik, untuk pertemuan kali ini adalah bab terakhir sebelum UAS. Jadi untuk kalkulus dasar di teknik informatika, ini adalah bab terakhir. Jadi langsung saja, setelah kemarin kita sudah membahas tentang aplikasi-aplikasi turunan, hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan anti turunan atau bahasa yang sering digunakan adalah integral. Jadi sejarahnya integral ini tahun 1670 Masehi. Ini ada dua ilmuwan yang mengembangkan, namanya Newton dan Leibniz. Ini mengembangkan teorema fundamental tentang turunan atau anti derivatif atau anti turunan yang kemudian disebut dengan integral. Nah, kemudian Cauchy sekitar tahun 1800 itu mengembangkan teori hingga akhirnya berhasil bagaimana mendefinisikan integral dari sebuah fungsi kontinu. Nah, pada tahun 1854, seorang tokoh yang bernama Bernhard Riemann ini memulai memperhalus definisi yang digunakan oleh Cauchy. Jadi Cauchy ini definisinya tentang fungsi-fungsi integral tak tentu. Jadi fungsinya adalah fungsi berbentuk kontinu, dan Riemann ini mengembangkan apa yang sudah ditemukan oleh Cauchy ini untuk fungsi-fungsi integral yang diskontinu. Istilahnya terbatas dari sebuah titik tertentu hingga titik tertentu. Jadi dalam selang tertutup. Nah, dari penelitian ini, Riemann ini berhasil menemukan metode khusus dari integral yang sangat simpel untuk didefinisikan. Nah, metodenya ini disebut sebagai integral Riemann. Sebentar. Nah, jadi kemudian setelah integral Riemann ini masih terus berlanjut. Jadi kalkulus ini berlanjut dari tahun ke tahun. Pada tahun 1875 ini Darboux ini berhasil memodifikasi integral Riemann dengan mendefinisikan integral atas dan integral bawah. Nah, sehingga ada integral baru yang ekivalen dengan integral Riemann. Tapi meskipun terus berkembang dan berkembang hingga dewasa ini, hingga dunia modern ini, namun integral yang paling yang masih melekat di dunia, jadi bisa dikatakan penemu integral tentu lah ya, ini tetap diatasnamakan kepada Pak Riemann ini. Nah, ada beberapa sifat dari integral tak tentu. Kalau kita berbicara tentang integral tak tentu, tadi awalnya dikembangkan oleh Leibniz. Ini jika K merupakan suatu konstanta, maka maka integral dari K fx dx itu sama dengan K dikali integral fx dx. Jadi konstanta atau koefisien sebuah variabel itu bisa keluar dari bentuk integral. Kemudian jika ada integral fx ditambah gx dx itu bisa dipisah menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, kemudian ada sebuah teorema yang kemudian kita gunakan sebagai sifat ya. Jadi untuk pembuktian ini kita bisa belajar sendiri nanti. Jika n suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1, karena kalau negatif 1 nanti bentuknya akan menjadi logaritma natural atau ln. Nah, jika n suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka integral x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c. Nah, saya kira ini sudah sering kita pelajari waktu sekolah menengah. Di SMA dulu kita sudah belajar tentang ini. Contohnya seperti ini, integral dari x pangkat 3 dx sama dengan, berarti kan x pangkat 3 ini kita tambahkan dengan 1, ini dibagi, misal ini saya ambil 2 ya, berarti 2 ini dibagi dengan 3 tambah 1 plus c, sehingga kita peroleh 2x pangkat 4 per 4 plus c atau setengah x pangkat 4 plus c. Nah, ini di SMA sudah dibahas seperti ini. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini
saya akan menitik beratkan pada integral Riemann, tapi nanti saja akan saya bahas lebih lanjut. Nah, dari situ tadi sifat integral tak tentu tadi, di sini ada integral jika kita punya sebuah fungsi f aksen x, ini f besar ya, ini f besar, ini f kecil. Jadi kalau f besar ini saya turunkan, itu akan menjadi fx dengan f kecil. Maka bentuk integral dari fx itu adalah fx plus c. Nah, jadi ini kita turunkan, kemudian yang namanya integral itu adalah anti turunan, maka ini tinggal kita balik. Jadi yang disebut integral dari fx ini adalah f aksen x plus c. Nah, sebelumnya tidak ada c, kok ini tiba-tiba muncul c. Nah, ini akan saya jelaskan dengan c ini sebarang konstanta disebut sebagai konstanta integrasi. Nah, di sini saya punya beberapa contoh fungsi. Yang pertama fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 2. Di sini jelas kalau ini kita diferensialkan hasilnya menjadi 2x plus 4. Di bab yang sebelumnya kita bahas. Kemudian kalau saya punya contoh kedua, fungsinya x kuadrat plus 4x plus 125. Ini saya turunkan karena 125 negatif 2 ini konstanta, maka saat diturunkan kan jadi 0. Sehingga ini turunannya pun menjadi 2x plus 4. Oh, ternyata sama. Saya ambil contoh ketiga, fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 1 per 200. Ini juga konstan, berarti saat saya turunkan hasilnya juga menjadi 0. Nah, dari tiga bentuk ini ada tiga bentuk turunan dari tiga fungsi yang berbeda, tapi turunannya sama. Nah, sehingga demi keadilan bersama, saat f aksen x ini saya integralkan terhadap x, maka hasilnya apa? Hasilnya akan menjadi kembali ke sini, x kuadrat plus 4x. Nah, belakangnya ikut siapa? Apakah ikut negatif 2? Apakah ikut plus 125? Atau justru negatif 1 per 200? Nah, karena tiga-tiganya ini kita nggak jelas, ini punya siapa sih sebenarnya? Maka demi keadilan bersama saya buat plus c. Nah, dengan c ini konstanta yang kita tidak tahu tepatnya berapa. Nah, jadi plus c ini akan ketahuan jika nanti ada sebuah fungsi yang membantu. Misal diketahui ternyata f0 nilainya 3, ini contoh saja. f0-nya 3, berarti kan kita punya di sini fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus c. Nah, karena untuk f0 sama dengan 3, maka x-nya kan kita ganti dengan 0. 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah c. Nah, karena ini bernilai 3 dan ini c, maka bisa kita ketahui bahwa oh, berarti fx-nya itu adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, ini dengan catatan khusus. Jadi kalau bentuk seperti ini, bentuk bantuan ini tidak diketahui, maka plus c ini harus kita pertahankan demi keadilan bersama. Nah, untuk integral itu yang sering kita gunakan, ini adalah notasi dari Leibniz. Jadi simbol integral bentuknya seperti ini, seperti cacing pita ya. Cacing apa ini? Jadi integral f aksen x dx sama dengan f besar x plus c. Nah, f aksen x ini yang disebut sebagai integran atau fungsi yang akan diintegralkan. Nah, integral sendiri yang sering kita bahas itu ada beberapa macam. Ini akan saya bagi jadi dua bentuk. Jadi integral itu menurut jenisnya, itu ada integral tak tentu, ada integral tentu. Yang tadi sudah kita bahas adalah integral tak tentu, jadi integralnya biasa. Bagaimana dengan integral tentu? Integral tentu ini adalah integral yang mengadaptasi dari penjumlahan Riemann. Jadi ada selang tertutup dari A hingga B, atau dari X1 hingga X2, atau dari Y1 hingga Y2. Jadi itu integral tentu. Dan integral tak tentu nanti hasilnya pasti ada plus C di belakang. Ada plus C, sedangkan integral tak tentu itu integral tentu itu hasilnya langsung. Jadi tidak ada plus C, ini tidak ada. Kemudian bagaimana cara kita mengintegralkan sebuah fungsi? Ini ada teknik integrasi. Yang pertama teknik integrasi ada integral biasa yang kita pelajari sejak SMA, integral substitusi, dan integral parsial. Ini semuanya sudah kita pelajari. Jadi tiga ini adalah integral teknik paling dasar. Di luar ini sebenarnya masih ada lagi. Integral substitusi ada lagi, integral substitusi trigonometri. Kemudian integral parsial nanti ada nama yang mirip tapi sebenarnya beda. Jadi integral dengan partial fraction atau pembaginya itu kita pecah jadi dua fungsi yang berbeda. Nah, tapi secara umum
teknik integrasi itu hanya 3 ini, biasa, substitusi, dan parsial. Yang lain itu hanya pengembangan-pengembangan saja. Jadi 3 ini harus kita pahami dengan baik. Nah, untuk semester ini Anda hanya akan belajar tentang integral Riemann. Jadi bagaimana cara mengintegralkan substitusi, bagaimana teknik partial fraction dan lain sebagainya itu akan dilanjutkan di kalkulus berikutnya. Jadi hari ini pembahasan kali ini saya akan menekankan pada integral Riemann. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa Riemann ini terkenal dengan yang disebut jumlah Riemann. Jadi ada integral dalam sebuah selang tertutup sehingga disebut integral tentu. Nah, di sini saya ambil beberapa bentuk bangun sebagai stimulus saja. Di sini saya punya kaleng sarden. Nah, kaleng sarden ini nggak ada endorse ya, anggap saja ini mereknya tidak terlihat tadi. Nah, saya punya kaleng sarden, ini memang bentuknya tabung, tapi kalau saya lihat permukaan dari depan, kalau saya lihat permukaan dari depan, dari jauh, kita akan melihat sebuah bentuk persegi panjang. Nah, kemudian saya punya caping di sini. Nah, caping ini kalau saya lihat dari jauh, dari depan, permukaan dari depan, saya melihat dari depan saja ya, itu bentuknya akan menjadi sebuah segitiga. Nah, kemudian saya punya vas bunga. Ini kalau saya lihat dari depan juga bentuknya seperti apa ya ini? Melengkung-melengkung lah. Kemudian saya punya bentuk kubah di sini. Bentuk kubah pun kalau saya lihat dari jauh bentuknya juga seperti itu. Nah, untuk bentuk seperti yang pertama ini, saya punya ini bentuk persegi panjang. Sehingga untuk mencari luas jelas tinggal panjang kali lebar. Kemudian bagaimana dengan segitiga? Nah, segitiga berarti saya tinggal alas kali tinggi. Nah, bagaimana luas ini? Kemudian bagaimana luas bentuk kubah ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan untuk bentuk-bentuk luas yang sulit seperti ini kita harus menggunakan bantuan dari integral Riemann. Nah, kembali lagi, Pak Riemann inilah yang menemukan alat bantu, ibaratnya teknik untuk menghitung luas-luas dengan bentuk yang berlengkung-lengkung seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih jumlah Riemann itu? Ini saya ambil contoh, berapakah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dengan batas X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan sumbu X. Luas di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, di sini saya punya kurva Y sama dengan X kuadrat di sini, yang berwarna hijau. Berapa luas daerahnya jika dibatasi untuk X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan sumbu X di sini. Ini sumbu Y. Berarti kan di sini yang kita harus. Oh, berarti ini loh yang diinginkan. Nah, inilah bangunnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau ini segitiga, misal ini lurus, otomatis kita bisa menghitung dengan luas daerah segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, bagaimana dengan bentuk yang melengkung seperti ini? Nah, inilah yang tadi sudah saya bahas. Ini kita butuh bantuan dari Riemann. Nah, menurut Riemann yang kemudian tadi dikembangkan lagi oleh Darboux dan kawan-kawan dan seterusnya itu, di sini ada 3 macam pendekatan yang digunakan oleh Darboux dan kawan-kawan. Jadi di sini ada luas bagian dalam. Kemudian di sini ada luas bagian luar. Dan yang ini ada luas secara rata-rata. Jadi luar dalam. Apa maksudnya? Jadi bentuk yang tadi bentuk yang sudah saya tampilkan di sini. Ini bagaimana cara Riemann itu mendekati, bagaimana cara menghitung luasnya itu menggunakan partisi. Nah, jadi daerah lengkung ini luasnya menggunakan partisi. Ini dibuat persegi panjang yang mendekati ini. Nah, ini kalau saya hitung berarti kalau saya buat persegi panjang di dalamnya, berarti kan di sini ada banyak ruang kosong kan? Berarti kan luasnya sangat tidak terukur. Nah, luas bangun pertama di sini persegi panjang pertama misal 1 dikali 1, alasnya 1, panjangnya 1, tingginya 1, panjangnya 1, lebarnya 1, sehingga luasnya 1. Kemudian untuk bangun yang kedua panjangnya 1, lebarnya 4. Nah, kemudian persegi panjang yang ketiga panjangnya 1, lebarnya 9, sehingga diketahui luasnya adalah 14 satuan luas. Jelas ini tidak akurat karena banyak ruang-ruang kosong kan di sini kan. Nah, kemudian ada yang mendekati dari luar.
saya ambil dari luarnya bangun. Nah, di sini banyak daerah-daerah yang mubazir. Betul ya? Banyak daerah yang mubazir. Sehingga di sini ada 4 daerah, luas 1, luas 2, luas 3, dan luas 4. Di sini luas 1-nya 1 kali 1, luas 2-nya 1 kali 4, luas 3 1 kali 9, luas 4-nya 1 kali 16. Sehingga diketahui luasnya adalah 30 satuan luas. 14 satuan luas ini ternyata kurang kan? Masih banyak ruang kosong. 30 satuan luas banyak yang mubazir, kelebihan. Berarti kan nggak sama. Nah, berarti kita harus cari kan titik tengahnya. Kemudian dikembangkan lagi, ambil titik tengahnya di sini. Nah, ambil rata-rata. Jadi maksud pembuat si rata-rata ini adalah ini yang kelebihan mungkin bisa menutup di sini. Kemudian ini yang kelebihan bisa menutup di sini. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian apakah ini akurat? Ini kalau kita hitung luasnya menjadi 22,5 satuan luas. Apakah ini akurat? Juga belum ternyata. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan tepat tengahnya itu berapa. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara kita bisa menghitung supaya luas yang diharapkan ini akurat. Nah, ini menurut Riemann, jadi partisi yang kita buat itu jangan partisi yang terlalu besar. Kita buat partisinya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan kemudian sangat kecilnya itu seolah-olah dia menjadi jumlah semua persegi panjang yang sama. Nah, secara matematis seperti ini, Anda bisa lihat grafik di sebelah kanan, animasi di sebelah kanan. Nah, ini pendekatan dari luar. Jadi partisinya kita buat sekecil mungkin. Partisinya dibuat sebanyak mungkin, ya. Nah, ini kalau saya zoom untuk daerah yang sangat kecil ini saya zoom. Ini kalau saya zoom itu seolah-olah dia itu ada. Nah, seperti ini ya. Ini kalau saya zoom. Kemudian di dalamnya ini saya zoom lagi. Loh, ini kok berubah arah ini pulpen saya. Sebentar. Nah, ini saya zoom lagi di sini. Ternyata di sini saya zoom lagi. Ini ternyata nanti kalau di zoom sangat kecil itu seolah-olah itu sampai tidak nampak. Jadi ini partisinya masih banyak ya. Jadi seolah-olah persegi panjang ini sampai tidak terlihat ada selisih antara persegi panjang satu dengan persegi panjang lain. Seolah-olah tidak ada selisih. Nah, berarti partisinya itu sekecil apa? Sangat kecil. Bahkan mendekati tak hingga. Sangat kecilnya itu mendekati tak hingga atau sangat mendekati 0 sekali gitu ya. Sangat mendekati 0 sekali. Nah, jadi secara matematis integral Riemann seperti ini. Ada fungsi f pada selang tertutup A hingga B itu dibagi menjadi n selang bagian dengan titik-titik baginya x1, x2, x3 sampai xn-1. N-nya berapa? Nggak terbatas ini. Saya bagi sangat banyak xn-1 dengan x0-nya itu adalah A, xn-nya adalah B. Kan selang tertutupnya A hingga B. Kalau diilustrasikan, maaf, kok jadi gambar integral. Nah, gini. Jadi dari A hingga B ini, nah ini di dalamnya ini saya partisi banyak sekali. Jadi A itu sebagai x0 dan B itu sebagai x terakhir. Nah, sehingga x0, x1, x2 itu x1 itu lebih besar dari x0, sehingga ini geser sedikit sampai paling mentok B, yaitu xn. Nah, himpunan n selang-selang bagian partisi ini, jadi x1, x2, x3 ini saya jadikan sebuah himpunan, yaitu himpunan P. Nah, panjang selang bagian itu berturut-turut dinamakan delta x. Paham ya? Jadi maksudnya antara ini dengan ini, partisinya ini, karena ini x1, x2, berarti kan di sini ada selisih antar x, sehingga ini disebut delta x. Delta x-nya siapa? Xn dikurangi x-1, jadi x setelahnya dikurangi x sebelumnya. Jadi bisa x2 kurangi x1, bisa x4 kurangi x3, bisa x2001 kurangi x2000, dan seterusnya. Apakah 2000 itu sudah besar? Belum. Jadi masih sangat banyak potongannya. Nah, kemudian cara mempartisi ini otomatis ada selang yang paling besar. Jadi perpotongannya ini tidak harus sama. Tapi memang bagusnya sama ya, tapi tidak harus sama. Jadi perpotongan ini ada bentuk yang terbesar itu
selang yang terbesar itu disebut selang norm P atau bisa disimbolkan sebagai P mutlak. Itu adalah selang yang paling panjang. Nah, kemudian di antara titik-titik X1, X2, X3 tadi, nah di sini tadi, antara X0, X1, kemudian ada X2 di sini. Di sini saya ambil titik W1, titik W2, titik W3 sampai maaf ini WN. Nah, ini di sini di tengah-tengahnya saya ambil titik W1. Saya ambil titik W2. Kenapa kok nggak langsung X0, X1, X2? Karena tadi pendekatan paling baik, kalau saya kembali ke depan, pendekatan yang paling baik di sini, ini kan seolah-olah paling baik ya. Jadi kalau saya dekati dari tengah, otomatis yang kelebihan ini bisa saya masukkan ke daerah yang kosong. Nah itu seolah-olah, sehingga ada W di situ. Jadi titik W1, W2 ini yang dijadikan patokan, titik patoknya. Nah sehingga karena ini berbentuk persegi panjang, maka kita buat jumlah. Jumlah dari Riemann partisinya ini adalah FW1. Kenapa kok FW1? Ini adalah tinggi. Jadi kalau saya buat kurva di sini, misal kurvanya di sini. Nah, di sini kan W1. Berarti kan di sini ini FW1 ini. Titiknya ini. Nah, kemudian kalau di sini berarti ini W2, maka di sini FW2. Alias ini adalah lebar dari persegi panjang tadi. Nah, panjangnya siapa? Panjangnya jelas delta X. Oke, ini sebagai panjang. Sehingga ini adalah jumlah dari semua persegi panjang. Semua persegi panjang yang ada. Sehingga panjang kali lebar pertama, panjang kali lebar yang kedua, sampai panjang kali lebar yang terakhir. Nah, berarti kalau kita wujudkan dalam notasi sigma menjadi notasi sigma dari FWI dikali delta XI dengan I dimulai dari 1 hingga titik ke N sebanyak N. Nah inilah yang disebut dengan jumlah Riemann pada fungsi F di selang tertutup A hingga B dengan partisi himpunan B. Nah integral Riemann tadi dari jumlah-jumlah partisi tadi, sekarang ini kalau saya zoom itu kan masih belum sempurna 100%. Jadi semuanya ini hanya nilai pendekatan tapi sangat mendekati akurat. Caranya berarti saya gunakan nilai limit. Limit dari norm P untuk mendekati 0. Jadi norm P tadi kita ingat norm P adalah selang yang terpanjang. Jadi perpotongan yang paling besar itu saja mendekati 0. Apalagi yang kecil, berarti kan sangat kecil sekali. Nah, jadi dari jumlah-jumlah tadi, notasi sigma tadi, ini kita limitkan dengan norm P mendekati 0. Sehingga norm P mendekati 0 dari sigma ini itu yang kita sebut dengan integral tentu. Nah, akhirnya muncullah integral tentu ini sebagai perwujudan dari luas daerah di bawah kurva dengan selang tertutup tertentu. Jadi integral dari A hingga B fungsi fx dx. Ini menjadi fx-nya, kemudian ini menjadi dx-nya. Nah, begitu ya. Jadi keterangannya jika norm P itu mendekati 0, maka delta X juga mendekati 0. Sehingga limit untuk norm P mendekati 0 dari notasi sigma FWI delta XI ini menyatakan luas daerah bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Nah, ibaratnya seperti ini. Fx. Jadi pembatasnya adalah kurva ini, kemudian sumbu X, kemudian ada X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, disinilah luas daerahnya. Nah, secara matematis yang kita pelajari di SMA, ketemu bahwa integral fx dx dengan batasan A hingga B itu penulisannya yang kecil itu kita letakkan di bawah, yang besar kita letakkan di atas. Jadi A harus kurang dari B. Nah, untuk A lebih dari B, maka integral fx dx A, B itu sama dengan negatif BA. Kalau A-nya lebih besar. Paham ya? Kalau A sama dengan B berarti dia tidak bergerak. A sampai B itu sama dengan A hingga A, berarti tidak bergerak. Nah, jadi
bisa kita simpulkan bagaimana cara menentukan luas daerah di bidang tertentu dengan menggunakan jumlah Riemann. Yang pertama adalah kita buat partisinya dulu. Kemudian langkah kedua kita aproksimasikan, kita dekatkan, kemudian kita jumlah. Jadi setelah kita memperoleh penjumlahan dengan notasi sigma, kemudian kita cari nilai pendekatannya menggunakan limit dengan norm P mendekati 0. Oke. Dengan N-nya mendekati tak hingga. Nah, ilustrasinya di sebelah kanan ini, animasinya saya kira sangat membantu ya, bisa memahamkan Anda nanti. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita menghitung integral tentu dari fungsi x plus 3 dx dengan batas bawahnya negatif 2 dan batas atasnya 3. Nah, langkah pertama adalah kita partisikan. Jadi ingat ya, langkah pertamanya kita buat partisi di sini. Buat partisi. Jadi kita partisikan selang negatif 2 hingga 3 menjadi n selang bagian yang sama. Paling mudah memang kita buat sama semua. Masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5 per n. Oke. Kenapa kok 5 per n? Karena dari negatif 2 hingga 3 ini ada 5 satuan. Betul ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ada 5 selang besar. Ada 5 selang satuan besar. Ini kita bagi menjadi n bagian yang sangat banyak. Sehingga dari situ nanti kita punya banyak sekali himpunan. Kemudian di antara selang-selang tadi kita ambil titik WI. WI-nya ini sebenarnya terserah, kita ambil di tengah, kita ambil di kanan, ambil di sebelah manapun bebas. Nah, di sini saya pilih WI-nya itu ya XI itu. Berarti di sebelah kanannya. Oke, kita ambil pendekatan kanan. Berarti X0-nya adalah negatif 2. Oke, ini jadi X0, yang ini jadi XN. Paham ya? Dan ini dari 0 sampai N ini kita bagi menjadi N bagian yang sangat banyak. Sehingga X0-nya adalah negatif 2. X1-nya adalah negatif 2 tambah delta X. Oke, karena kalau kita ibaratkan, nah ini negatif 2, kemudian ada negatif 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, di sini kan delta X. Ini juga delta X. Ini juga delta X. Nah, delta X-nya sebesar ini enggak. Delta X-nya kita bagi sangat kecil, yaitu 5 per n. Jadi delta X-nya yang sebenarnya bukan sebesar ini, tapi kecil sekali. Nah, ini banyak sekali. Sehingga X1-nya adalah ini negatif 2 ditambah dengan delta X yang sangat kecil tadi. Sehingga kita peroleh negatif 2 tambah 5 per n. Karena delta X-nya kita punya 5 per n. Kemudian X2-nya berarti negatif 2 ditambah 2 kali delta X. Karena lompatnya 2 kali. Kemudian lompat 3 kali di sini. Dan seterusnya. Hingga kita temukan yang paling akhir adalah XN. XN-nya adalah negatif 2 ditambah N kali delta X sama dengan negatif 2 plus N kali 5 per N. N-nya kita kanselasi berarti 3. Oh, betul berarti XN-nya adalah 3 di sini. Ini kan, kita punya XN sama dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh FXI. FXI itu adalah XI plus 3 atau negatif 2 ditambah I kali 5 per N ditambah 3. Sehingga kita peroleh 1 plus I kali 5 per N. Oke, bisa dipahami ya. XI-nya kan kita peroleh di sini. XI adalah negatif 2 plus I kali 5 per N ditambah XN-nya, yaitu 3. XI tambah 3, sehingga kita peroleh 1 plus I kali 5 per N. Nah, ini yang kita ambil nilai terakhirnya ini. Nah, kemudian dengan kita gunakan jumlah Riemann, setelah kita partisi, kita aproksimasi, sekarang kita buat penjumlahan. Bagaimana penjumlahannya? Berarti notasi sigma dari Fxi delta X, sehingga Fxi-nya kan kita peroleh nih. Fxi-nya yang paling terakhir tadi, ini Fxi. 1 plus I dikali 5 per N dikali delta X-nya. Delta X-nya adalah 5 per N. Nih, kembali kita buka 5 per N. Sehingga di sini saya jabarkan dengan notasi sigma. Sehingga kita peroleh notasi sigma 5 per N, I sama dengan 1 hingga N. Kok 5 per N-nya boleh keluar? Nah, kita kembali ke notasi sigma. Karena di sini tidak ada variabel I, maka semua bisa keluar. Tapi kan kita harus meninggalkan 1 untuk kita jumlahkan. Kemudian yang di belakang ada I. Nah, variabelnya ini nggak bisa keluar.
Ini untuk detailnya saya buat gini ya, saya tuliskan I sama dengan 1, kemudian ini N, ini saya kalikan. Berarti 5 per N ditambah 25 per N kuadrat I. Gitu ya. Sehingga kita pecah 5 per N sendiri, 25 per N kuadrat I sendiri. Nah, karena I sama dengan 1 dan ini 1 sampai N, berarti kan ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N. Sehingga kalau dijumlahkan jumlahnya adalah N. 1 kali N yaitu N. Kemudian untuk I, nah ini saya beri catatan. Untuk I, ini kita rubah menjadi setengah N plus 1. Setengah N kali N plus 1 di sini. Setengah N kali N plus 1. Bagaimana kalau ini nanti ada I kuadrat atau I pangkat 3? Di sini saya beri catatan. Kalau I pangkat 4, Pak, ya cari sendiri ya. Sudah mahasiswa berarti sudah siap untuk belajar mandiri. Nah, di sini kita kanselasi tinggal 5, kemudian N kuadrat di sini kalau saya jabarkan kan menjadi N kuadrat plus N per 2. Nah, ini dikali dengan 25 per N kuadrat. Otomatis N kuadrat per 2 ditambah N plus 2, N per 2 dikali 25 per N kuadrat. Nah, ini kita kalikan secara distributif. Kita peroleh 25 per 2 dikali 1 plus 1 per N. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kita gunakan pendekatan dengan limit. Sehingga dengan norm P mendekati 0, maka N itu mendekati tak hingga. Sehingga limit dari bentuk terakhir dari notasi sigma tadi adalah limit N mendekati tak hingga dari 5 plus 25 per 2, 1 plus 1 per N. Nah, langsung saja kita substitusi. Ingat ya, kembali ke limit, kita substitusi langsung N mendekati tak hingga. Berarti 5 plus 25 per 2 kali 1 plus 1 per tak hingga. 1 per tak hingga nilainya menjadi 0, sehingga 1 tambah 0, 1 dikali 25 per 2 tetap. Sehingga hasilnya 5 atau 10 per 2 ditambah 25 per 2 yaitu 35 per 2. Nah, ini kalau kita gunakan aturan saat kita belajar di SMA, integral negatif 2 hingga 3 untuk fungsi X plus 3 dx adalah berarti setengah X kuadrat ditambah 3X dengan batasan negatif 2 hingga 3. 3 kita substitusikan terlebih dahulu. 3 kali 3. Kemudian kita kurangi dengan negatif 2 masuk, setengah negatif 2 kuadrat ditambah 3 kali negatif 2. Sama dengan 9 per 2 ditambah 9 dikurangi 4 dikali setengah 2. Negatif 6 ketemu negatif menjadi plus 6. Berarti 9 dikurangi 2, 7 tambah 6, 13. 13 tambah 9 per 2. Nah, atau 26 per 2 ditambah 9 per 2. Berarti menjadi 35 per 2. Dan ternyata hasilnya sama. Nah, tapi Pak, nanti kalau misal UAS saya gunakan cara ini boleh nggak? Ya jangan, karena ini akan kita gunakan untuk kalkulus berikutnya. Dan untuk yang saat ini kita gunakan pendekatan Riemann. Baik, demikian tentang konsep integral melalui pendekatan Riemann menggunakan jumlah Riemann dan bagaimana contohnya tadi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada Anda mengerjakan soal-soal di buku, soal-soal di internet, kemudian ada sebuah masalah, bisa Anda tanyakan melalui grup. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.